Lanjut ke cerita. Roman Dimitri melanjutkan perkataannya. Dirinya paham dari mana kau berasal. Mungkin kau tidak memikirkan situasiku ketika membahas pembatalan pertunangan. Tapi ketika aku sampaikan untuk bertanggung jawab penuh, dirimu mulai gelisah dari awal pertunangan dibahas. Tidak ada hak untukmu ikut campur dalam keputusanku. Karena itu juga, mari pikirkan urusan masing-masing. Dan alasan Roman Dimitri mengatakan akan bertanggung jawab penuh, itu tidak lain untuk menghindari pembahasan soal pernikahan yang mungkin terjadi lagi setelah pembatalan kali ini. Sekaligus, Roman juga tidak mau lagi berurusan dengannya. Di ruangan ayahnya, Roman Dimitri terlihat dia sedang berbincang dengan istrinya atau ibu Roman sendiri. Ayahnya berkata kalau dia telah melakukan kekerasan kepada Roman dan dia merasa bersalah karena setelah menjadi bangsawan, ayahnya berjanji akan memberikan hidup yang layak kepada anak-anaknya dan tak ingin anak-anaknya mengalami hal yang pahit seperti dirinya naik menjadi bangsawan. Tapi itu berbeda oleh Roman Dimitri. Dia satu-satunya yang mengalami masa-masa sulit dengannya dulu. Jadi dia lebih memanjakannya. Dan hasilnya kini menjadi seperti ini. Mendengar cerita suaminya, istrinya pun kemudian menenangkannya. Kemudian berkata, bahkan jika aspekmu sebagai orang tua kini sedikit berkurang, kita satu-satunya yang bisa memperbaiki perilaku anak yang salah. Dan selain itu, Romero Dimitri yang ku kenal tak akan membiarkan anak-anaknya berada di jalan yang masih ada kesempatan untukmu untuk membenahi semuanya. Romero Dimitri yang mendengar istrinya bertanya apakah yang dimaksud istrinya itu adalah kasus Roman dan anggota Blood Fan. Dan istrinya pun mengatakan kalau Roman itu anak yang penuh kebanggaan. Mungkin dia mengatakan akan menangani kelompok Blood Fan dengan tangannya sendiri karena kesalahan semata. Dan kalau mereka membiarkannya, entah apa yang akan terjadi pada Roman. Lalu istrinya pun mengusulkan Romero Dimitri untuk meminta bantuan kepada Kapten Jonathan untuk membantu Roman. Dan Romero Dimitri pun menyetujui usulan istrinya tersebut. Kemudian memanggil pelayannya untuk segera memanggil Kapten Jonathan. Dan singkatnya, keesokan harinya terlihat Roman dan Hans berjalan di kota. Hans mengatakan kepada Roman kalau terlalu berbahaya keluar ke tempat umum setelah berurusan dengan anggota Blood Fan, karena dia tidak tahu kapan anggota Blood Fan akan membalas dendamnya. Kemudian mengajak Roman kembali ke kediamannya. Roman pun bertanya kepada Hans dengan berkata kapan Blood Fan mendapatkan kekuatannya yang sekarang. Dan Hans pun menjawab, tidak tahu. Lalu Roman meneruskan perkataannya. Blood Fan mendapatkan kesan kekejaman mereka dengan cara membunuh musuhnya tanpa ampun. Karena kekejaman memberikan rasa takut, dan rasa takut memperkuat keefisienan dalam menjalankan pekerjaannya. Tapi itu tak akan terpengaruh kepadaku. Setelah berjalan beberapa lama, Roman dan Hans pun mampir di sebuah restoran untuk mengisi perut mereka yang mulai kosong. Dan setelah makanannya disajikan, Roman meminta Hans untuk tetap tinggal dan segera memakan makanannya sendiri. Dan berkata kalau dirinya akan melakukan penyelidikannya sendiri, karena itu akan sangat berbahaya untuknya kalau dia ikut dengannya. Tetapi Hans tak bisa membiarkan Roman pergi sendiri, meski dirinya akan berada dalam posisi bahaya. Roman yang mendengar itu berkata kepada Hans kalau dia benar bawahannya. Roman meminta Hans untuk tidak mengorbankan dirinya dengan sia-sia dan lebih baik diam saja. Serta berkata kalau Roman sudah senang, Hans selalu ada di sampingnya. Namun, kalau dengan masalah tersebut, Roman meminta Hans untuk tak ikut campur. Setelah Roman berkata kalau dirinya akan kembali sesegera mungkin dan pergi, Hans yang terkejut dengan perkataan tuannya. Dia pun lalu pergi untuk meminta bantuan. Setelah beberapa hari mencari informasi tentang Blood Fan, Roman mengetahui kekuatan Blood Fan tidak begitu hebat. Tapi karena bergerak dalam kelompok kecil, itu yang membuat sulit menangkap mereka. Karena mungkin mereka bertindak dengan pasif dikarenakan takut konsekuensi yang akan diterima. Dan kalau gagal membunuhnya, Roman pun berpikir kalau tidak bisa menemukan mereka, dia cukup membuat mereka yang menendanginya. Dan karena itu, dia sengaja berpura-pura berjalan-jalan bersama Hans dan berpikir kalau mereka sudah mengetahui keberadaannya. Ditambah sekarang hari latihan para kesatria Dimitri. Jadi penjaga di jalan
menjadi kurang banyak. Dan itu berarti kalau mereka berusaha balas dendam, sekaranglah kesempatan yang sempurna untuk mereka. Dan apa yang dipikirkan Roman pun benar. Sekelompok orang yang mengincarnya langsung menyerang. Dan di sisi yang lain, Hans yang memberitahukan kepada Kapten Jonathan kalau Roman dalam bahaya saat ini. Dan kembali di tempat Roman, dia berhasil menghindar dan mendaratkan sikutan ke arahnya, serta merebut senjata dan langsung menusuk tenggorokannya. Rekan mereka yang malaikat itu pun terkejut dan tak percaya karena apa yang disampaikan kepada mereka tak sama dengan kenyataannya. Sebelum lanjut ke peristiwa penyergapan Roma oleh anggota Bloodfeet, di mana Hans sedang mencari bantuan untuk menolong Roman. Hans mengatakan kepada Kapten Jonathan kalau Roman pergi berjalan-jalan di kota tanpa pengawal satupun, dan ternyata dia sedang memancing anggota Bloodfeet untuk datang dan melawannya. Dan Kapten Jonathan mendengar itu tak percaya, malahan dia tertawa karena yang setahu Kapten Jonathan kalau Roman itu orang yang terlemah dari yang lemah. Terus mendengar dari Hans kalau dirinya mencoba untuk bertaruh, itu sungguh tak masuk di akal. Itulah yang Kapten Jonathan pikirkan. Namun Hans meyakinkan Kapten Jonathan kalau yang dikatakannya adalah kebenaran dan meminta Kapten Jonathan untuk segera menolong Roman Dimitri. Kapten Jonathan yang mengingat perintah dari sang ayah Roman untuk membantu masalahnya. Dia pun tak punya pilihan untuk membantu Roman, lalu memerintahkan pasukannya bersiap-siap untuk berangkat dan meminta Hans untuk menunjukkan jalan menuju tempat Roman berada. Kembali ke scene utama, di mana Roman sedang diserang oleh anggota Bloodfeet. Mereka tak percaya melihat rekannya mati di tangan Roman, di mana Roman berkata, "Sedang apa kalian? Sini maju menghadapiku." Mereka yang mendengar itu pun kini tersulut emosi kata-kata Roman dan langsung menyerangnya. Roman yang melihat itu dengan santai menghindar dan menyerang balik. Dan kemudian salah satu dari mereka kini mencoba untuk menyerang Roman. Dan Roman yang melihatnya dengan sigap langsung menendang pria tersebut sampai tersungkur. Roman yang berjalan ke arah pria tersebut yang sudah terpojok. Pria itu pun berkata kepada Roman kalau membunuhnya, anggota Bloodfeet yang lain tak akan membiarkan Roman selamat. Roman yang mendengar itu, dia pun berkata, "Bagaimana kau masih bisa mengatakan itu setelah kau melihat dua rekanmu telah terbunuh? Apa cuman itu yang bisa kau katakan? Jawab pertanyaan yang kuberikan. Kalau tidak." Dan setelah menusuk paha pria tersebut, Roman pun bertanya dengan mengatakan, "Siapa pemimpin mereka?" Setelah berkata hal demikian, entah apa yang terjadi kepada anggota Bloodfeet tersebut. Dan singkatnya, di suatu tempat bar minuman, terlihat para pengunjung sedang bersenang-senang. Namun ekspresi mereka pun berubah setelah Roman memasuki tempat itu. Pemilik bar itu pun menyambut Roman. Namun dalam hatinya, dia bertanya-tanya mengapa Roman kini datang ke tempatnya. Ditambah penampilan Roman yang kotor dan bersimbah darah, pemilik bar itu pun bertanya kepada Roman apa yang akan dipesannya. Dan Roman pun berkata, "Air Fajar yang jos saat ini." Pemilik bar itu pun memberitahukan kalau pesanan Roman tidak pernah ada dalam menunya dan menyarankan menu yang lain. Lalu Roman pun mengganti menunya dengan berkata, "Bawakan aku sesuatu yang kuat. Ada urusan yang harus kukerjakan di pagi hari, jadi mungkin aku harus sedikit mabuk." Sebelumnya, Roman yang menginterogasi anggota Bloodfeet di beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan kalau dia dan rekannya mendapat kerjaan dari tempat bar di pusat kota. Dia pun mengatakan kalau mereka akan memberikan pekerjaan jika memberikan kode spesial, yaitu air mata fajar, sesuatu yang kuat, dan kerja di pagi hari, serta berkata kepada Roman untuk mengatakan kode tersebut secara berurutan. Setelah mendengar kata Roman, pemilik bar memerintahkan anggota yang ada di sana untuk segera menyerang Roman. Namun sebelum menyerang, dia terkena serangan Roman terlebih dahulu. Anggota yang lain pun langsung menyerang Roman. Setelah melihat pemilik bar kini terkapar, lalu salah satu dari mereka yang terkena serangan Roman, dia pun kini terlempar keluar.
Para penduduk yang melihat keributan di dalam bar tersebut, mereka pun bergegas memanggil penjaga. Dan di dalam bar, mereka yang mencoba melawan Roman pun tak berdaya di hadapannya. Para anggota Blood Fan yang masih tersisa hanya bisa terdiam dan tak percaya kalau rekannya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Roman Dimitri. Mereka pun berpikir kalau Roman yang ada di hadapannya berbeda dengan Roman yang mereka dengar. Karena sepengetahuan mereka, seni Heavenly Demon dapat memperkuat tubuh Roman Dimitri dengan menggunakan seni bela diri. Meski belum sebanding dengan dirinya yang dulu, mereka yang tahu kalau Roman sendirian, mereka pun lalu menyerang kembali Roman Dimitri. Tetapi Roman yang melihat itu, dia hanya tersenyum. Singkatnya, setelah beberapa waktu berlalu, pemilik bar akhirnya bangun dan tak percaya apa yang sudah telah terjadi. Pemilik bar itu pun lalu bertanya kepada Roman, "Mengapa kamu melakukan ini?" Dan Roman pun menjawab, "Sungguh pertanyaan yang tidak berguna. Kamu yang menyerangku duluan. Selain itu, kita sekarang kini cuma berdua. Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Ayo kita bicara." Singkatnya, setelah pertempuran yang dilakukan Roman selesai, Kapten Jonathan yang menuju ke tempat bar, dia pun dikejutkan dengan para anggota dari Blood Fan yang sudah tergeletak di lantai. Salah satu bawahan yang melaporkan kepada Kapten Jonathan kalau dia yang selamat di lantai 2 dan memberitahukan kalau Roman Dimitri telah pergi ke wilayah Lorek, tempat di mana markas utama Blood Fan berada. Seketika, Kapten Jonathan yang mendengar itu pun terkejut. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.